Alright, jadi video kali ini gue pengen bahas tentang 5 alasan kenapa kamu harus kuliah di luar negeri. Atau bahkan ada courses gitu, kayak online course gitu, udah banyak banget yang bagus-bagus juga. Dan kadang pelajaran itu bisa kita dapatkan secara gratis juga. Oke, yang ketiga, jadi mahir sebuah bahasa baru. Nah, ketika kita kuliah di luar negeri, kemungkinan besar atau udah hampir pasti bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Indonesia. Paling tidak, paling minimal itu pasti bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Atau enggak, bisa jadi itu bahasa negara tersebut sendiri. Nah, jadi ketika kita kuliah di luar negeri gitu, kita jadi mau tak mau nih terpaksa untuk memakai bahasa ini di kehidupan sehari-hari kita, ketika aktivitas kita sehari-hari. Dan mungkin bagi yang belum tahu, ketika apapun yang kita belajar di bimbel itu untuk suatu bahasa, itu dalam prakteknya itu berbeda banget. Jadi apapun yang kita belajar di bimbel itu bisa dibilang berbeda dengan ketika kita mau menggunakan bahasa tersebut dalam konteks sehari-hari di negara yang memang menggunakan bahasa tersebut. Itu bakal beda banget. Karena mungkin kalau ketika kita les bimbel gitu untuk bahasa tertentu kan yang kita pelajari itu yang benar-benar formal-formal banget. Sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari atau cara pakainya itu bakal terkesan kaku banget gitu. Nah, ketika kita ada kesempatan kuliah di luar negeri, kita tuh jadi setiap hari harus menggunakan bahasa tersebut, dan kita jadi terekspos ke lingkungan yang menggunakan bahasa tersebut. Lambat laun nih, kita juga pasti akan jadi lebih mahir gitu. Yang dari awalnya mungkin kita kaku banget, yang masih belum jago banget, atau bahkan masih takut-takut banget. Lama-lama itu ketika kita tuh makin terekspos, setiap hari ngomong bahasa tersebut, jadi semakin terbiasa lagi, makin jago lagi, sehingga lama-lama kita jadi beneran udah nyaman dengan bahasa tersebut. Nah, ini menurut gue sebuah nilai plus banget. Terutama kalau misalnya kita kuliah, simple aja deh, misalnya kayak bahasa Inggris doang. Nah, ketika kita bahasa Inggris ini juga ketika di bimbel sama di kehidupan nyata tuh beda banget. Dan ketika kita udah kuliah di negara yang pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kita tuh jadi ada exposure gitu. Oh, ternyata nih cara nulis emailnya gitu. Karena kan kita pasti terima email dari sekolah, terima dari email dari profesor, atau bahkan teman kita itu kan udah dalam konteks bahasa Inggris. Sehingga kita udah bener-bener bisa lihat banget, oh ternyata gini mereka cara nulis emailnya. Dan ketika udah nerima email kan nggak mungkin gue cuma nerima doang kan, pasti ada kalanya itu gue perlu ngebalas emailnya atau menulis email tersendiri. Nah, jadi lambat laun itu kita jadi beneran terasa banget dan udah terbiasa banget, udah nyaman banget menggunakan bahasa tersebut. Dan selain itu mungkin kenapa ketika kita belajar di bimbel itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari atau application-nya, ketika kita langsung menggunakan bahasa tersebut di lingkungan langsung, itu berbeda mungkin karena juga ada slang-nya gitu atau bahasa gaulnya. Karena ketika kita belajar di bimbel kan, kemungkinan besar kita gak belajar itu slang-slang atau bahasa-bahasa gaul yang beneran orang pakai di kehidupan sehari-hari di sini. Nah, jadi dengan kita ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri, kita jadi bisa nambah belajar satu bahasa baru lagi. Ini juga menjadi sebuah nilai plus lah. Apalagi sekarang internet udah canggih banget, globalisasi udah pesat banget bisa dibilang. Sehingga ketika kita entar udah kerja pun, skill kita menggunakan bahasa, terutama bahasa Inggris saja, itu udah penting banget gitu bagi kita. Karena, again, di dunia yang serba canggih ini, di dunia yang udah seperti gak ada batasnya gitu, karena internet itu kita jadi terkoneksi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Kemampuan kita untuk menggunakan bahasa asing dengan baik dan benar itu jadi penting banget gitu. Jadi bukan cuma harus bisa bahasa Indonesia aja. Ketika kita bisa bahasa lain, terutama Inggris, itu sangat membantu banget bagi kita. Oke, alasan keempat, kita tuh bisa jadi lebih independen. Nah, mungkin bakal ada yang nanya juga, kalau misalnya gue kuliahnya tuh merantau ke kota lain, jauh dari kampung halaman gue, juga udah pasti bisa jadi lebih independen juga kan? Well, nggak salah, again nggak salah. Ketika lo tuh kuliah merantau ke keluar kota gitu, jauh dari kampung halaman, lu juga pasti udah bakal adaptasi dan segala macam, udah lebih mandiri lagi. Tapi menurut gue ketika ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri, tingkatnya tuh berbeda lagi. Karena seperti yang gue udah bilang di poin-poin sebelumnya, kita tuh jadi bener-bener di-push untuk keluar dari zona nyaman kita di lingkungan yang berbeda banget, budaya atau bahasanya itu dengan negara kita sendiri atau Indonesia. Bakal beda banget ketika kita tinggal di luar itu sendiri. Terutama ketika di luar kan, kemungkinan besar orang tua kita tuh udah gak bisa sering banget datang, atau bahkan kita gak ada family atau relatives or anyone gitu dari keluarga kita yang ada di negara tersebut. Kemungkinan besar kita benar-benar sendiri di negara tersebut. Sehingga mau tak mau apapun itu masalahnya atau urusannya, kita tuh benar-benar harus sendiri. Kita tuh cuma bisa bergantung ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita beneran di-push keluar dari zona nyaman kita, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan bahasa yang mungkin bukan bahasa sehari-hari kita, dan kita beneran cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi gak bisa kayak, oh tolonglah kerja ini itu.
Karena apalagi terutama ketika kita di luar negeri, jarang banget nih itu ada kayak, oh apapun itu bisa disediakan ready gitu. Karena hampir segala hal itu kita harus ngurus sendiri gitu. Gak bisa diurusin orang-orang. Harus baca email sendiri, harus ngurus surat menyurat sendiri, atau bahkan kita juga harus tuh datang untuk ngurus sesuatu sendiri gitu. Oke, mungkin dari gue pribadi, gue merasakan banget sih perubahan yang gue alami sendiri. Dan ini bisa dibilang, mungkin agak sulit ya dideskripsikan dengan kata-kata kayak, kenapa sih gue bisa merasa lebih independen gitu. Tapi mungkin sebagai contoh lah, gue itu sebenarnya tipe orang yang penakut gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga mirip dengan gue. Bahkan kayak, gue kalau misalnya dulu masih SMA gitu atau SMP gitu, apalagi ketika SMP ya, gue itu kalau misalnya mau order makanan aja di restoran atau apa gitu, kadang gue segan gitu atau takut gitu. Nah, apalagi kalau misalnya lagi liburan nih, baik di dalam negeri atau luar negeri, kayak di hotel gitu, misalnya mau telepon nih ke room service gitu, bahkan itu aja gue takut banget dulu. Gue bahkan kalau ketika SMP gitu, gue gak berani sama sekali. Ketika SMA pun kalau misalnya disuruh gitu, ada perasaan terpaksa banget gitu, kayak takut, gak enak lah gitu perasaannya kalau misalnya mau call gitu, kayak tertekan gitu. So, sekarang setelah udah kuliah selama beberapa tahun gitu, ketika beneran balik ke Indo gitu, atau lagi ada liburan atau apa, kayak beneran kerasa gitu dari hal-hal kecil gitu. Kayak kalau misalnya disuruh gue ngurus sesuatu hal sendiri, misalnya nih kayak hal kecil tadi aja, telepon ke room service gitu, udah gak takut sama sekali, udah biasa aja gitu. Jadi kayak karena kita udah kuliah sendiri, hidup mandiri sendiri, bahkan kalau misalnya ada organisasi mahasiswa Indo atau apa, itu juga tetap kita harus inisiatif sendiri kan, untuk bergabung dengan suatu komunitas tertentu, atau adaptasi lagi dengan lingkungan baru itu. Semua itu harus ngurus sendiri. Jadinya gue rasa dengan kuliah selama bertahun-tahun di sini, kita jadi terlatih banget untuk ngurus atau mengatasi segala hal itu sendiri gitu. Jadi lebih mandiri, lebih independen. Jadi udah lebih terbiasa lagi untuk ngerjain segala satu hal gitu. Lebih dewasa lah, udah beneran kayak bakal bisa ngerasakan perubahan yang signifikan dari kita sebelum kuliah di sini gitu. Mungkin again ini terdengar seperti hal-hal kecil, tapi menurut gue kalau ini gak pernah dilakukan atau dilatih, itu tetap akan menjadi suatu hal yang sulit gitu bagi kita ke depannya. Sehingga ketika kita udah terbiasa seperti ini, ngurus segala sesuatu sendiri, kita tuh jadi ada mental yang kuat gitu. Terlebih kalau kita bisa kuliah di luar negeri, berarti kita udah terbiasa nih hadapi segala sesuatu yang di luar dari Indonesia gitu. Misalnya ngurus suatu hal dalam bahasa Inggris atau bahkan bahasa negara lain tersebut, di mana lingkungan itu bisa jadi lingkungan yang kita gak familiar gitu. Sehingga kedepannya ketika kita ada mau ngurus masalah apapun itu, bahkan termasuk ketika di luar negeri, kita udah pasti berani gitu, udah nyaman banget dengan hal itu, udah terbiasa banget. Karena again, hal-hal seperti itu gak bisa kita latih dalam misalnya 1 minggu, 2 minggu. Ini bener-bener suatu proses yang bisa dibilang lumayan panjang lah. Dan menurut gue, kesempatan kuliah di luar negeri itu menjadi kesempatan yang paling pas untuk melatih diri kita dalam aspek ini juga. Oke, alasan kelima yaitu kampus dan fasilitas yang top. Nah, so ketika kita milih untuk kuliah di luar negeri gitu, kita jadi bisa ada kesempatan untuk kuliah di kampus-kampus ternama dunia gitu. Misal di Amerika itu ada Harvard, Stanford, dan masih banyak lagi. Di Singapura juga ada NUS, NTU. Di Inggris itu ada kayak Oxford, Cambridge, dan banyak lagi lah kampus-kampus ternama dunia gitu. So tentunya kalau kita ada kesempatan untuk kuliah di kampus-kampus ternama seperti itu menjadi, menurut gue nih ya, itu menjadi suatu pengalaman tersendiri yang bakal berharga banget ke depannya. Karena mungkin seperti yang udah gue bilang tadi, dari segi keilmuan nih, kemungkinan lu juga bisa bakal dapet dari internet gitu atau dari online courses gitu. Tapi yang nggak bisa kita dapetin itu kayak pengajar-pengajarnya, kayak kesempatan konsultasi dengan mereka, lingkungan pelajarnya atau lingkungan-lingkungan sekitarnya, atau termasuk juga fasilitas-fasilitasnya, baik itu fasilitas umum atau fasilitas dari kampusnya. Dan inilah yang cuma kita bisa dapetin atau experience ketika kita beneran kuliah di luar negeri, atau kita langsung datangi ke negara tersebut. Ya gak bisa dong kita dapetin ini cuma dari segi online doang. Jadi ini bener-bener hal yang menurut gue berharga banget yang bisa kita dapetin ketika kita kuliah di luar negeri ini. Selain itu, ketika kita ada kesempatan kuliah di kampus-kampus ternama seperti itu, sering banget kita jadi ada kesempatan gitu untuk mengikuti berbagai event-eventnya gitu, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau kita gak datang ke kampus ini atau ke kampus-kampus ternama ini, kita gak ada tuh peluang atau kesempatan untuk menghadiri acara-acara tersebut gitu. So, kegiatan atau acara-acara ini bisa jadi diselenggarakan oleh pihak kampusnya tersendiri, atau mungkin kerjasama nih dari perusahaan-perusahaan lain atau pihak eksternal gitu. Nah, acara-acara seperti ini itu bentuknya tuh bisa berupa kayak acara-acara seminar gitu, ada perlombaan, atau bahkan kunjungan gitu ke perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kemungkinan besar kalau bisa kita gak kuliah di kampus-kampus tersebut, kita jadi gak ada akses tuh ke kegiatan-kegiatan seperti itu. Salah satu perusahaan yang menurut gue mungkin masih bisa relatable gitu,
yang pernah gue kunjungi gitu, yaitu Singapore Airlines Engineering Company. Nah, bagi yang nggak tahu, Singapore Airlines itu maskapai penerbangan milik Singapura, milik pemerintah Singapura nih. Ya, mungkin bisa dibilang kayak Indonesia punya Garuda Indonesia lah gitu. Dan Singapore Airlines atau SQ ini bisa dibilang sebagai salah satu maskapai terbaik dunia gitu juga. Nah, so Singapore Airlines Engineering Company ini itu adalah perusahaannya yang memaintain atau merawat pesawat-pesawat milik maskapainya sendiri atau juga maskapai-maskapai lain yang merupakan klien-klien mereka gitu. Jadi ketika kita kunjungan gitu, kita beneran ada kesempatan untuk sampai ke Changi Airport itu, ke bagian dari perusahaan ini, kita dapat masuk gitu. Kita beneran dapat masuk ke perusahaannya. Bahkan ketika kita masuk ini, kita sebenarnya nggak boleh foto apa-apa, dan kita jalannya itu bener-bener ada guide-nya gitu. Kita nggak boleh mondar-mandir sendiri. Bener-bener dituntun gitu untuk masuk ke dalam, untuk lihat apa aja sih yang mereka kerjain gitu. Dan kalau misalnya tanpa ada kerjasama dari pihak universitas gitu, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, kita tuh nggak bisa ada akses gitu kan untuk masuk ke perusahaannya tersebut. Karena mereka tuh memang beneran tertutup untuk publik gitu. Dan yang paling berkesan dari kunjungan tersebut bagi gue sendiri itu, kita beneran dibawa ke salah satu hanggarnya gitu untuk melihat pesawatnya itu langsung dari kayak observation deck-nya gitu. Jadi dari observation deck-nya gitu, kita bisa melihat langsung pesawatnya gitu di bawah itu. Kita bisa langsung lihat mereka kerjanya apa-apa aja sih, kayak cara kerja mereka itu semua. Nah, jadi itu menurut gue salah satu pengalaman gue yang bisa dibilang berharga juga lah, karena gue sendiri juga seneng banget untuk lihat hal-hal seperti itu. Ini seakan-akan kayak laptop si O'Neill gitu. Kalau kalian udah nonton acara tersebut, kayak laptop si O'Neill, dia tuh bisa ke perusahaan-perusahaan gitu, bisa masuk ke dalam, lihat proses-prosesnya. Gue sendiri suka banget nonton laptop si O'Neill dulu. Jadi ini kayak gue beneran bisa langsung ke perusahaan atau pabriknya gitu. Itu bener-bener, wah, gue seneng banget gitu bisa ada kesempatan seperti itu. Dan juga sebenarnya selain perusahaan itu masih banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang kita berkunjung gitu. Dan sebenarnya selain perusahaan itu, kita juga masih ada kesempatan untuk berkunjung ke perusahaan-perusahaan lainnya juga kemarin. Nah, itu jadi sebuah kesempatan yang mantep banget lah menurut gue. Nah, karena kalau misalnya kita gak kuliah di kampus-kampus seperti ini, mungkin kemungkinan besar akan lebih sedikit peluang kita untuk dapat akses ke kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk kuliah di kampus-kampus ternama ini, beneran membuka peluang kita atau kesempatan kita untuk hal-hal, experience, kesempatan-kesempatan yang kemungkinan besar kita gak akan dapetin tanpa berkuliah di sana gitu. Kayak beneran mantap lah. Kayak saya gue bilang, ini menjadi pengalaman unik tersendiri bagi kita yang kemungkinan besar bisa jadi bermanfaat di masa depan nanti. Alright, gue rasa kurang lebih seperti itu doang sih 5 alasan yang menurut gue jadi alasan utama kenapa nih lo tuh harus kuliah di luar negeri. Mungkin sedikit fun fact, sebenarnya video ini gue itu terinspirasi dari salah satu video di Gadget In, yang kalau gak salah judulnya itu kayak top 10 alasan kenapa Samsung itu brand terbaik. Nah, jadi gue terinspirasi nih buat video alasan kenapa kuliah di luar negeri ini. Yang mana gue harap poin-poin tadi itu udah bisa bermanfaat buat kamu juga gitu. Dan gue harap juga udah bisa memberikan suatu perspektif baru lah, terutama bagi kalian yang sedang mempertimbangkan nih untuk kuliah di luar negeri. Alright, I guess that's about it. Terima kasih banget bagi semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Hope you like it, dan semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya!